Selamat siang semuanya. Siang. Kembali lagi dengan kami dari Timor Bercerita. Hari ini sebelum kita masuk ke sesi kita hari ini, ada persembahan khusus dari yang di sebelah saya nih. Silakan. O falanga adinda soba-soba, o falanga adinda soba-soba, sobanita adinda tasi ani, sobanita adinda tasi ani. Soba sayang kasihan susi mata, lu lembe talalu susi yata, setanggung pinu lembe mamboi susah hati. Opalanga adinda soba-soba, Opalanga adinda soba-soba, soba mita kasihan susiana, soba sayang talalu susiana. Wih, luar biasa Oma Yudi. Oma, sebelum kita perkenalan itu tadi barusan lagu apa Oma? Dari Rote, Oh, lagu Rote, judulnya o falanga. Ovalanga ya. Karena sepanjang tadi Oma nyanyi Putri cuma tahu Mamboi. Karena Oma sering ngomong Mamboi. Mamboi itu artinya apa Oma? Sayang. Oh, Nah, sayang. jadi putri mambo iye, putri sayange. Oh, Mamboi. Nah, mungkin buat teman-teman semuanya yang belum tahu nih siapa orang di samping saya, sudah perkenalkan sambil menyanyikan lagu. Ini mau kenalin dulu nih. Jadi, yang di samping saya ini sekarang adalah Oma Yudi. Nama lengkapnya Yudi Novida Los. ya. Jadi ini Oma dari saya, salah satu membernya dari Timor Bercerita. Jadi hari ini memang spesial khusus buat sesinya Oma Yudi nih. Jadi teman-teman yang lain memang tidak berkesempatan ikut, tapi nextnya mungkin kita doakan bisa mengunjungi Oma Yudi juga ya sekaligus. Amin. Iya. Nah, Oma Yudi ini selain Oma ini juga orang NTT ya. Iyalah, saya kan juga orang NTT nih kan Oma. Nah, Oma tuh memang orang NTT tapi lahirnya di mana Oma? Surabaya. Orang Surabaya, terus besarnya juga bukan di NTT kan Oma? Nah, besarnya ya di Keliling. Kupang. Tapi kan sempat kecil di Ternate Ya, gitu jadi kan. lahir tahun 49 di Surabaya, terus umur baru bulanan gitu dibawa ke Ternate karena opa oma Los berdinas di Ternate. Jadi kita semua harus pergi ke Ternate sampai dengan adanya pemberontakan Permesta. Terus kita semua ke Surabaya kembali karena Ternate sudah tidak bisa aman untuk dihuni. Jadi sesudah itu hanya satu tahun di Surabaya, kemudian dipindahkan ke Kupang dari tahun 58 tuh di Kupang. Jadi setelah kita ada di Kupang tahun 58, Oma itu banyak belajar tari-tarian Rote, kemudian tari-tarian dari lembaga Indonesia yang ada di Kupang. Jadi Oma dulu penari dan penyanyi NTT. Jadi kalau sekarang sih umur Oma sudah terlalu banyak, jadi mungkin suaranya sudah tidak sebagus dulu. Ya begitulah. Tapi Banyak meskipun pengalaman. dibilang suaranya tidak bagus, ini sangat merdu loh Oma tadi. Ayah. Itu dikatakan yang sangat tidak merdu. Coba bayangkan teman-teman yang suara versi termerdunya gimana tuh, tahun berapa itu, bagaimana. Nah itu, nah tadi kan Oma bilang kan berarti Oma ke NTT itu di Kupang tahun 58. 58. Berarti dari tahun 58 sampai Oma Sampai menikah sekarang kita Iya. itu sudah jadi orang NTT. Jadi
apa namanya, banyak saudara-saudara yang sudah menikah dengan orang sana, ya termasuk bapaknya Putri, mamanya Putri itu adalah anakku, dan apa namanya, papanya Putri orang dari Belu, dari Malaka. Jadi ya kita memang keluarga besar NTT begitu. Selain Kupangnya sendiri, kita cukup banyak tahu beberapa ya kayak budaya beberapa daerah di NTT. Tadi Oma nyanyi lagunya Rote, Rote. terus papanya Putri juga dari Belu, terus mungkin banyak sih karena Oma kan sering jadi penari zaman dulu kan di beberapa daerah, tidak hanya di Kupangnya sendiri tapi mungkin di kabupaten-kabupaten lainnya. Zaman dulu tahun 60-an Oma menari ke Singapura, ke Australia, ke Timor masih Portugis, belum Timor Leste itu masih Portugis. Terus kemudian ke Thailand. Jadi ya zaman dulu sudah hebat banget itu kalau tahun-tahun 60-an sebelum G30S PKI kita juga masih nari ke Jakarta waktu Ganevo. Itu Oma menari di Jakarta, menari di Surabaya, seperti itu. Nah, itu tuh pengalaman yang menarik loh. Maksudnya meskipun Oma dulu cerita ke Putri, sebelum Oma ceritakan Putri tidak punya gambaran kalau ternyata ada kesempatan seperti itu buat putra-putri Timor gitu. Dari zaman dulu. Iya. Jadi nah, gimana tuh Oma bisa dapat kesempatan itu? iya, karena Oma memang suka menari ya. Dari zaman masih umur 2 tahun itu sudah nari balet di Surabaya. Jadi sesudah pindah ke NTT, ke Kupang itu terus mendalami tari Rote gitu. Jadi apa namanya, tari Rote itu ada yang paling berkesan namanya Te Orenda. Itu lagu Te Orenda. Te Orenda itu dari mana? Lagunya Oma? begini. Te Orenda oh sama saudara, seperti itu. Jadi apa ya, lagu-lagu dengan irama yang sangat tradisional itu selalu membekas di hati. Itu tidak ada pada zaman sekarang. Anak-anak sekarang itu sukanya lagu-lagu barat, lagu-lagu yang dengan irama-irama yang ya kelas apa ya, itu kalau ya lagu-lagu daerah itu kadang yang klasik sangat tradisional itu hanya dengan sesando yang 2 tali, sesando yang 4 tali, 6 tali, bukan sampai 30-an tali. Kalau 30-an tali itu sudah sasando piano namanya. Tapi kalau sesando yang asli hanya 2 tali, 4 tali, 6 tali, itu aja. Lagu neneng gitu aja dia. Dan itu yang kita pakai menari, yang sampai sekarang masih merinding juga kalau mulai dengar irama-irama itu dan suara-suara itu. Kalau kita bisa bandingkan dengan zaman sekarang nih, dengan aktivitas Oma Yu di zaman dulu, memperkenalkan budaya NTT itu bisa masuk perwakilan Miss Universe Indonesia, tahu nggak sih Oma, mewakili NTT? Mungkin zaman itu kan belum ada. Belum ada. Tapi cukup qualified sih. Tapi lumayan ya, NTT itu diberi kesempatan untuk bisa memperkenalkan tari-tariannya itu sampai keluar zaman itu loh. Itu dengan daerah lain tidak Oma? Atau cuma NTT? NTT sendiri yang berangkat. Kenapa? Jadi misi kesenian. Oh. Jadi NTT diberikan misi kesenian ke Australia gitu-gitu. Berarti Jadi kan ada apa yang menarik pemerintah sehingga cuma NTT doang nih yang dikenalkan ke karena luar. kita NTT kan dekat sama Australia, jadi mungkin harus ada seperti ada hubungan erat gitu loh, mungkin mau dibuka satu hubungan perdagangan seperti itu. Dan kita jadi bukan pemerintah saja yang pergi, tapi pemerintah daerah itu menyertakan kesenian daerah. Jadi kita di sana, di samping mungkin delegasi pemerintah daerah itu membicarakan hal-hal bilateral antara mereka,
tapi juga supaya orang Australia juga tahu bahwa negara tetangganya Indonesia daerahnya kan bermacam-macam suku bangsa, dan kebetulan NTT itu dekat sekali sama Australia seperti itu. Demikian juga mungkin dulu zamannya masih belum Timor Leste, belum, masih Timor namanya Porto. Oh, namanya Porto itu Porto. Timor Porto. Jadi maksud Timor Portugis. Porto. Jadi itu masih zaman Porto istilahnya, dan uangnya masih escudo seperti itu. Nah itu Oma menari ke sana itu bukan cuma 1 kali, 5 kali ke mereka ya. Itu umur berapa Oma kalau boleh tahu? Masih SMA ya. Masih SMA. Ya, jadi menari itu antara SMP kelas 3 sampai SMA selesai. Sesudah itu kuliah ke Surabaya, dan ya udah karena kuliah tidak menari lagi gitu. Oma dikasih kesempatan untuk stay di misalkan contohnya Australia ini, berapa lama Oma? Maksudnya sedikit punya gambaran gak sih ketika Oma Oke. pergi keluar dengan Oma dengan di dalam kupangnya sendiri, anak mudanya seperti apa gitu loh, membandingkannya seperti gimana waktu Untuk itu? anak muda, untuk anak muda. Karena Oma kan waktu itu masih SMA Masih ya. mulai keluar itu mulai lebih intens untuk menari, itu kita tuh sudah grup yang sudah jadi. Jadi kalau ada menteri yang datang gitu, Oma sudah hanya dikasih tahu ntar malam menarinya ini. Sudah. Jadi kita nggak pakai latihan, sudah talk chair begitu. Dikasih tahu narinya ini ya udah. Pakaiannya kita harus bisa buat konde sendiri, makeup sendiri, karena setiap daerah kondenya lain-lain, tidak sama kondenya, tidak sama juga pakaian yang harus kita pakai dalam menari. Jadi misalnya kalau kita nari rote, maka kita harus pakai tenunan asli rote. Begitu juga sabu, kita harus pakai tenunan sabu. Kalau di Kupangnya sendiri kita memakai tenunan dari Amarasi. Seperti itu. Kalau Oma menari tari tenun yang aslinya dari Insana, maka Oma harus pakai pakaian yang kain yang dari Insana. Seperti itu. Gitu. Itu banyak sekali ya, soalnya kan itu Oma pakai pakaian adat beserta atributnya satu provinsi kan, macam-macam. Jadi ini aksesorisnya pun tidak sama. Tidak sama ya. Aksesoris untuk konde pun tidak sama. Pukelnya konde itu dibuat juga tidak sama. Jadi kalau Oma menari likurai, nah Likurai itu alat belu. tradisionalnya. Bukan, likurai itu tarian dari belu. Likurai ini kan yang ini. Likurai itu tari dari belu dengan musiknya yang kita harus pukul seperti ini. Jadi ada tifa begitu ya, ada tifa yang kita pukul terus begini dan kita pakai untuk menari seperti itu. Jadi tidak musiknya hanya yang kita pukul, dan ada juga tifa yang besar itu yang dipukul. Jadi ada yang pukul tifa besar membantu kita yang menari, dan itu semua yang nari adalah wanita. Kalau likurai. Jadi kalau ada pria yang ikut menari namanya foti. Jadi laki-laki itu hanya masuk keluar gitu, recohin kita menari likurai terus berputar-putar. Hanya ada laki-laki yang menari yang namanya foti, yang pakai pedang tuh, gitu. Gitu itu. Dengan lincahnya tuh laki-laki foti namanya. Itu sedikit tergambarkan ya teman-teman, satu provinsi saja itu tuh keberagaman adat, dari baju adatnya, semua atributnya saja tuh berbeda, bahasanya berbeda gitu ya Oma ya. Nah, itu kayaknya kita di NTT ya, belum yang di pulau kita NTT saja itu sudah banyak. Berapa suku bangsa, terus dengan bahasa yang berbeda-beda. Kalau nggak salah kayaknya ada 17 kayaknya bahasa di NTT. Jadi di Pulau Sumba, saya nggak tahu ya sekarang bagaimana gambaran jumlahnya, tapi kira-kira dulu tuh 17. Di Pulau Sumba pun mereka juga punya berbagai-bagai bahasa, dan
juga punya pakaian yang dengan cara memakainya juga lain-lain. Jadi kita tuh sedaratan timur itu saja, itu mulai dari Sabu, Rote, Amarasi itu termasuk Kupang, terus mulai TTS, TTU, Belu. Nah itu semua sudah lain, sudah tenunannya motifnya lain, cara memakainya juga lain, nggak sama antara ikat sarung rote sama sarung amarasi berbeda jauh. Tuh berbeda jauh. Nah itu, jadi itu gila sih, keberagaman budaya kita itu baru satu provinsi, gimana satu Indonesia, makanya kita Jadi harusnya kalau- berbangga ya Oma ya. Amat sangat untuk orang NTT ya, dengan segala macam motif kain tenunnya yang sudah terkenal sampai ke mancanegara, bahwa kita tuh memang punya kekayaan itu. Jadi kalau kita sendiri tidak melestarikannya atau ikut merasakan mempunyai budaya itu, ya seperti Oma itu sangat mencintai NTT, sangat mencintai Meskipun NTT. sekarang sudah lebih banyak tinggal di sini, Jawa. kelihatan aja tuh semua memori itu kemarin sedetail apapun tuh masih diingat sama Oma gitu. Ya, ini barusan kemarin dihubungi oleh pemerintah provinsi untuk bisa merekonstruksi tari-tari NTT yang asli. Serius Oma? Ya, serius. Dari serius. pemerintah provinsi. Oma bisa tunjukkan videonya. Jadi Oma sudah dihubungi di sini oleh expert dari Jogja bahwa kita harus melestarikan yang asli. Karena yang sekarang tari-tarian yang seperti tari dulu yang Oma biasa menari tari cerana itu sekarang sudah diubah oleh sanggar-sanggar yang zaman sekarang dengan gaya menari yang jauh berbeda dari dari aslinya, aslinya. Lah Oma dilatih oleh ibu istri Raja Kupang yang menciptakan tarian itu. Jadi Ya, seharusnya seperti itu. memang aslinya ini harusnya yang seperti ini nantinya ya, bukannya sekarang mungkin. Sekarang terlalu modern dibuat tidak ada sedikit pun nomor aslinya, tidak ada. Makanya pemerintah provinsi berkehendak banget untuk melestarikannya melalui rekonstruksi kembali tari-tarian tradisional. Seperti itu. Tradisional ini ya NTT maksudnya, berarti Ya. semua suku ya. Semua. Ini baru nanti seminarnya akan dilakukan pada bulan Agustus. Bulan depan. Bulan Agustus. Oke. Nah, ini kita mungkin tadi kan sudah nih mungkin terkait keberagaman budaya kita di NTT, Oma ada 1-2 pesan gak buat anak muda sebelum kita masuk ke yang mungkin pembahasan yang lain gitu? Ya, menurut Oma sih harusnya Oma aja bangga ya terhadap kebudayaan NTT. Nah, kan sebentar lagi kita yang Oma-Oma ini sudah tidak ada di dunia kali. Nah, itu yang selanjutnya, generasi selanjutnya ya harusnya jangan menganggap remeh ya. Itu kebudayaan itu satu Sesuatu yang harus dilestarikan. harta karun. Harta karun. Seperti harta karun. Aset Yang dipunyai oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan semua anak-anak muda zaman sekarang ya harus merasakan bahwa dia adalah bagian dari NTT. Even dia mungkin orang dari Belu, mungkin dia orang dari Rote, tapi dia harus mempunyai rasa satu kesatuan bahwa dia itu adalah seorang anak NTT yang harus melestarikan kebudayaan NTT, bahkan memajukan Nusa Tenggara Timur. Dan itu sebenarnya tidak berlaku untuk NTT saja, tapi seluruh teman-teman dari pelosok Indonesia manapun gitu ya, melestarikan budaya masing-masing. Yeah. Karena pasti di provinsi manapun juga punya menurut Putri punya pengalaman yang sama, mungkin adatnya mungkin sudah mulai tergerus gitu budayanya gitu. Yeah. Nah, tugas anak muda untuk melestarikan gitu ya Oma ya. Yeah. Oke. Nah,
ini kita langsung lanjut saja nih. Tadi kan Oma sempat bilang Oma pergi ke negara-negara lain, Aussie, kemana lagi, Portugi. Porto. Nah, Heeh. itu kan waktu Oma di umur yang tidak, maksudnya masih muda muda banget, ya Oma. Meskipun Oma lahirnya di Surabaya, sempat kecil di Sulawesi, tapi kan Oma lebih banyak menghabiskan waktu. Bukan Sulawesi loh, Maluku loh. Maluku. Mm-mm. Nah, apa namanya? Maksudnya Oma kan menghabiskan lebih banyak waktu di NTT. Di Kupang, Nah, ya. Oma punya kesempatan nggak waktu di luar negeri itu melihat gimana apa namanya keseharian orang luar, anak mudanya gimana, terus gimana perbandingannya dengan kita, apalagi di NTT yang mungkin dibandingkan dengan provinsi lainnya mungkin juga masih sangat sangat ini ya, nggak terlalu dilihat gitu. Menurut Oma gimana perbandingannya? Saat itu kita kalau menari kan cuman hanya punya waktu 2 minggu. Jadi untuk berpikir atau untuk memperbanding-bandingkan menurut saya juga kurang tepat ya. Hanya ada perasaan pada waktu kita harus mendarat di Australia. Kita tidak boleh, memang negara itu punya peraturan, memang sampai hari ini peraturan itu masih berlaku. Jadi kalau orang datang ke Australia, dia tidak boleh keluar dari pesawat. Sebelum keluar tuh udah disemprot dulu kayak nyamuk gitu. Nah saat itu memang kaget banget karena kemana-mana kita nggak pernah disemprot, kok justru ke Australianya disemprot. Jadi keluar dari ke pesawat itu sudah kita kayak orang apa ya, nyamuk yang habis disemprot itu. Kayak bawa suatu virus gitu ya, zaman sekarang gitu ya. Ada kenangan yang lucu karena pada waktu berangkat saya membawa banyak itu jagung goreng itu loh. Zaman dulu itu kan lagi apa namanya viral tuh makan jagung titi digoreng gitu. Terus Oma bawa banyak karena berpikir nanti kalau di Australia mereka kasih makan makanan yang kita tidak biasa, nanti lapar maka mau makan jagung nih. Nah, padahal sampai di sudah mendarat, terus kemudian bagasinya sudah keluar, Oma ditahan. Ditahan karena jagung itu. Jadi jagung itu harus dimusnahkan, tidak boleh masuk ke Australia. Wah, jadi kita lihat tuh alasannya memang makanan Indonesia kan tidak boleh masuk sampai hari ini. Oh gitu. Iya, nggak boleh. Jadi yang boleh yang sekarang ini adalah yang punya label internasional. Itu boleh. Iya. Punya SNI ada itu. Jadi tidak boleh yang kita buat sendiri lalu kita bawa, itu nggak bisa. Tidak. Belanda boleh kita bawa, bikin sendiri kita bawa boleh. Tapi Australia ketat sekali. Nah itu jadi di saat itu perasaan perasaan Indonesianya tuh timbul gitu, kok rasanya kok kita seperti orang yang nggak dihargai. Jadi itu mungkin pengetahuan saya masih sedikit, saya merasa di perasaan saya tuh marah gitu loh, seperti seorang Indonesia yang disemprot kayak nyamuk gitu, rasanya nggak enak sekali. Tapi kalau setelah beberapa saat saya baru mengerti bahwa negara Australia itu melindungi masyarakat di sana. Jadi mereka memang sangat ketat gitu. Jadi tidak boleh ada virus-virus yang masuk. Mereka sudah cegah dulu gitu. Jadi rakyatnya betul-betul hidupnya sehat di sana gitu. Sampai sekarang Australia masih lebih strict dibanding negara lain. Paling sehat dan memang penduduk mereka kan tidak sebanyak kita di Indonesia. Jadi kalau kita ke sana itu untuk melihat banyak kerumunan juga nggak ada gitu, sepi di jalan, nggak terlalu ramai seperti di Indonesia padat begini tuh nggak ada pemandangan itu gitu. Jadi bagaimana mau memperbandingkan ya nggak bisa. Jadi yang saya mau perbandingkan adalah negara itu bagaimana dia memproteksi akan rakyatnya sehingga rakyatnya tetap dalam keadaan yang jauh daripada keterjangkitan penyakit. Jadi semua barang juga disemprot semua. Zaman itu kan tidak ada gitu. Kalau sekarang kita udah terbiasa dengan semprot. Kalau dulu sama sekali zaman sebelum tahun 60 loh. Sesudah tahun 60, 61 gitu-gitu, 63 gitu. Itu betul-betul sesuatu yang kita tidak prediksi sebelumnya.
Nah, kemudian sudah mereka buanglah itu jagung itu. Ya, saya lihat tuh, nah gitu. Tapi setelah saya sampai di tempat menginap, saya buka koper saya, masih ada 1 bungkus. Itu nggak Mereka ketahuan ya? tidak lihat. Hore! Jadi itu apa namanya, untuk mencegah kelaparan tuh masih bisa. Dikit-dikit makan jagung. Iya, untungnya ya. Nah, Berarti itu masih seperti bisa itu. ini ya, menolong Oma ya ketika lapar di sana Ya. tuh itu 1 bungkus itu Ya, doang karena tuh. mereka itu kalau kebiasaan mereka makan itu kalau pagi hanya roti apa ya, kayak telur, minum susu. Nanti makan siangnya itu cuman roti, sandwich. Sandwich lah, kita nih kan nggak bisa, kita pagi makan nasi, siang makan nasi. Nah, malam mereka itu baru makan besar. Mereka makan dengan banyak menu, dengan ditutup harus dengan itu apa, es krim. Mereka kan pintar Dessert buat es ya. krim. Selalu es krimnya Australia kan paling top itu. Jadi mereka memang punya kebiasaan harus es krim. Sesudah makan malam selesai, yang disuguhi adalah es krim. Seperti itu. Oke. Baru 1 cerita mengenai pengalaman Oma Yudi saja, ini sudah hampir setengah jam Oma. Nah ya itu dah. Nah, selain pengalaman ini terkait apa ya, memperkenalkan budaya kita ke luar negeri, apa Oma yang paling berkesan dan bisa dibagikan ke teman-teman? Begini, kalau memperbandingkan itu adalah pada tahun kira-kira 90-an, itu Oma pernah ikut Musda, Munas bukan Musda, Munas di Jakarta. Tetapi Oma itu delegasi dari Jawa Tengah. Sesampai di Jakarta, semua orang bicara tentang masing-masing provinsi masing-masing. Ini Oma menjadi perwakilan Jawa Tengah karena Jawa Tengah. Oma sudah tinggal di sini. Di sini, ya. Kemudian mereka semua membicarakan bagaimana memajukan masing-masing provinsi. Ya, pada satu ketika mereka kok tidak membicarakan NTT ya. Lalu Oma tuh minta waktu, ngangkat tangan, minta waktu, dan Oma bicara tentang NTT. Kalau kalian semua bicara tentang provinsi-provinsi lain, aku mau minta supaya ditolong provinsi NTT. Mereka semua tertawa karena Oma ini dari Jawa Tengah. Loh, kamu Ibu Yudi dari mana? Jawa Tengah. Loh, kenapa bicara NTT? Perlu, saya bilang gitu. Nah, oke lah, kita dengar apa maunya. Jadi maksudnya saya, kalau ada proyek-proyek yang besar, jangan cuma dikasih di provinsi yang lain. Lihat dong, provinsi NTT juga perlu. Nah, di saat itu ada perkataan mereka, pimpinan rapat nasional, ketuanya, nggak usah disebut namanya. nggak usah. Itu menyampaikan begini. Tolong Bu Yudi kasih 10 orang saja yang seperti Ibu Yudi, kami akan turun ke NTT. Tersinggung saya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita NTT itu tidak siap. Tidak siap dengan manusianya. Bahwa manusia NTT itu dianggap di bawah rata-rata. Itu zaman itu loh. Kan tersinggung. Ya, saya bilang saya siap. Saya tidak perlu cari orang 10, tapi saya siap. Dan akhirnya memang saya diterjunkan ke NTT. Seperti itu. Jadi rasa apa ya, walaupun saya menjadi utusan dari Jawa Tengah, tapi ternyata saya bicara tentang NTT pun juga diterima gitu. Dan memang saat itu saya agak tersinggung karena dianggap kita ada di bawah rata-rata. Maksud saya manusianya. Jadi manusia pengetahuannya, pengetahuan, terus seperti kepercayaan orang bahwa kamu bisa melakukan itu, enggak ada buat orang NTT saat itu. Ya, itu yang mau saya buktikan zaman itu loh, tahun 90-an. Dan saya berharap pada tahun-tahun sekarang sudah 2022 harusnya kemajuan itu udah pesat dan orang tidak perlu lagi mengatakan bahwa Bu Yudi kasih 10 orang baru saya mau turun ke NTT, kan sudah enggak.
Karena kita sudah mempunyai banyak expert di NTT sendiri, gitu. Dan atau anak-anak NTT juga sekarang sudah yang orang-orang yang mau belajar gitu loh Oma, media apa namanya sekarang kan zaman teknologi di mana kita juga informasi dengan cepat gitu ya. Betul. Jadi adalah yang namanya apa namanya peningkatan dan pengetahuan juga dan fair kesadaran untuk memang harus mengejar ke pengetahuan gitu, dan kesadaran untuk kembali memajukan NTT-nya itu sendiri gitu. Itu penting. Iya. Dan juga untuk provinsi-provinsi lain gitu ya Oma yang memang masih tertinggal gitu dan merasa kayak masih ada apa namanya dipandang sebelah mata gitu. Mungkin zaman sekarang mungkin tidak separah dulu tapi masih ada kayak gitu Oma. Ya. Mungkin kalau sekarang kayak gitu paling-paling kan lebih berfokus kepada desa gitu ya, tidak pada satu provinsi secara utuh gitu, karena NTT pun sudah mulai hebat banget gitu. Oke Oma, mungkin sebenarnya menarik sekali sih ngobrol sama Oma Yudi ini. Cuman kalau misalkan kita ulik sebenarnya ini bisa jadi satu hari tuh nggak akan selesai tuh cerita-ceritanya. Tapi untuk menutup nih mungkin sesi kedua yang ini. Oh lah satu juga. Oh apa? Pada waktu ini biar nanti kalau mau dipotong-potong silahkan ya. Jadi gini, ada satu pengalaman saya pada waktu saya tamat SMA di Kupang. Kemudian saya ingin jadi seorang dokter. Nah, pada saat saya ingin jadi seorang dokter, ada tes yang dilakukan oleh UNER kedokteran di Kupang, di Rumah Sakit Umum Kupang. Nah, pada waktu saya membuka lembar testing itu, saya melihat bahasa-bahasa Latin yang dipakai, saya belum pernah dengar, belum pernah baca, belum pernah kenal. Nangis saya. Jadi di saat itu memang ada mahasiswa orang Rote, mahasiswa kedokteran UNER yang dari Rote, dia sudah semester 4 atau 5. Dia malah justru memberikan jawaban supaya kita nulis, tetapi kita semua yang tes, mungkin sekitar orang 12-an itu di Kupang kita tes itu semua nggak lulus. Semua satu pun tidak ada yang masuk ke UNER kedokteran. Kenapa tuh? Karena kita pada ngikut semua jawaban si kakak kelas itu atau? Kita semua berharap bahwa jawaban itu benar. Ternyata si kakak juga mungkin tidak terlalu pintar juga. Buat si kakak. Padahal dia sudah semester 4 atau semester 5. Jadi begini ya, sedihnya kita itu di zaman SMA tidak pernah belajar itu. Gitu. Bukan berarti kita ini bodoh gitu, bukan berarti kita IQ-nya kurang dan sebagainya enggak, tetapi memang mutu pelajarannya amat sangat kurang. Nah, itu. Jadi kalau kita mau terlena ada di Kupang dan cuma tahu sefoya-foya sini-sini, kita di Kupang sudah kurang, mutunya sudah kurang, apalagi di daerah-daerah NTT lainnya. Jadi menurut saya, nasihat saya adalah kalau kita mau maju, kita harus banyak mengambil referensi-referensi dari luar, supaya kita siap untuk terjun, untuk perang, untuk berjuang di dunia masing-masing nanti. Anak-anak muda harus mikir itu. Jadi jangan puas dengan pengetahuan yang diberi oleh sekolah. Sekolah beri ya cuman segitu-gitunya. Gitu, dan segitu-gitunya tuh untuk NTT itu di bawah standar banget. Ya mungkin kalau di Kupang saya nggak tahu, mungkin saya berharap sudah lebih bagus, tapi kalau di daerah-daerah di NTT lainnya pasti ada seperti pengalaman Oma ini. Jadi betul-betul sedih. Aku bukan orang bodoh, tapi aku belum pernah belajar itu gitu. Nah, dan akhirnya hasilnya kita semua nggak lulus. Tapi Putri zamannya Oma ngalamin, zaman Putri kan maksudnya lumayan jauh dari zaman Oma, itu juga masih ngalamin. Kayak misalkan harusnya kita untuk
kurikulum ini pakai buku standarnya harus seperti ini. Ini, Kita kan harus banyak kayak pesan dari Surabaya kayak gitu-gitu dan harus menunggu. Atau misalkan buku yang ini tuh cuman orang-orang tertentu saja yang punya, tidak semua orang punya yang kayak gitu-gitu kan. Iya, gitu. Nah cuman enaknya zaman sekarang itu kalau zaman Putri mungkin dulu HP juga masih terbatas kan, tapi zaman sekarang tuh kan adik-adik tuh udah punya HP dan sekarang tuh kayaknya mau laptop dan akses semua, ilmu tuh bisa di mana aja. tinggal inginnya maunya aja gitu. gitu. Gitu sih. Nah, pertanyaan, Oma tuh terus ke Surabaya sendiri dan kemudian Oma mau tes lagi di lain fakultas, di lain universitas. Pertanyaan bahasa Inggrisnya cuman apa? Coba sebut namanya si monyet yang ikut terbang dengan Apollo, itu namanya siapa? Siapa tahu itu. Kita nggak pernah dengar di radio RRI Kupang, cuman tahu dia kalau ada lagu-lagu kita catat-catat lagunya. Nah itu padahal mungkin dia ada berita tentang si monyet, tapi kita nggak tulis, kita tidak berpikir bahwa itu penting. Coba yang ditanya cuman nama monyet yang terbang ke Apollo. Itu sebenarnya niat atau memang sebenarnya kasih pertanyaan paling ini anakku juga tidak lulus gitu loh. Enggak, itu umum loh Semuanya ya kayak apa namanya, itu tes umum begitu loh. Tes umum di fakultas itu gitu, bahasa Inggris, dan itu bahasa Inggris yang ditanya. Di bahasa Inggris, gila enggak? Jengkel. Ya seperti itu ya gitu. itu pengalaman Luar biasa sama Yudi. Kita Swiss ya. Iya memang sudah mau selesai Oma. Nah ini buat teman-teman semuanya nih kata-kata masih ada kata-kata terakhir kah, pesan-pesan dari Oma Yudi sebelum kita closing Oma? Ya, saya kira apa yang sudah saya ceritakan itu bisa merupakan sebuah kesimpulan bagi anak-anak muda zaman sekarang. Kalian ini kalau memang mau berjuang dan mau memajukan diri sendiri, mungkin perlu banyak kiat-kiat yang harus ditempuh supaya bisa sukses. Nah, kalau Oma sudah umur 73 tahun ya tidak ada kesempatan untuk berjuang lagi gitu. Kalau kalian kan masih punya kesempatan untuk berjuang, terbuka dengan luas dan sarana prasarana cukup memadai di mana-mana, nggak seperti kita zaman dulu, zaman mau stensil aja di Kupang nggak punya alat stensilan, no. Nah, seperti itu. Ya, kayak gitu. Ya, baik. Terima kasih Oma Yudi untuk waktunya. Sama-sama. Semoga nanti teman-teman dari Timur Bercerita bisa kunjungi Oma Yudi. Okay. Kalau masih kayaknya sih mereka bakal banyak penasaran sih sama Oma. Tapi doakan saja semoga itu terwujud ya Oma, datang main ke sini. Boleh. Siap. Semoga sesi sharing Oma Yudi hari ini bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton. Jangan lupa kalau misalkan konten seperti ini menurut kalian bermanfaat, kalian suka, silakan komen. Widih, kayak YouTuber. Terus apa Oma biasanya selain komen? Apa namanya? Share and subscribe. Subscribe channel YouTube kami ya. Okay. Dadah.